Selamat bertemu kembali di channel Inilah Hidup. Guys, mungkin Anda pernah mendengar tentang orang-orang yang mati suri, yang tadinya ia itu sakit kemudian mati dan kembali hidup bahkan sembuh dari penyakitnya. Tahukah Anda apa penyebabnya? Apakah kita juga bisa seperti itu? Sakit dan bisa sembuh tanpa pengobatan, tapi tanpa harus mengalami mati suri. Di konten kita kali ini, kita akan bahas tentang itu. Ikuti hingga selesai ya. Guys, kalau Anda sudah menonton tentang video nomor 9 dan 11 tentang tidur dan mati, terus video nomor 13 tentang mati suri, di video-video itu sudah dibahas tentang mati dan tidur itu sama. Kemudian apa yang terjadi saat mati suri. Di sini kita akan lanjutkan dari sisi waktu, bahwa ketika kita tidur terjadi perubahan ukuran waktu. Waktu mengalami perluasan. Orang yang tidur walaupun hanya semalam, tapi bisa mengalami banyak kejadian di alam mimpi. Ada yang seolah membentuk sebuah cerita yang agak panjang, ada juga yang hanya seperti cuplikan-cuplikan cerita, berubah-ubah dan berpindah-pindah tema, dan seolah mengalami waktu yang panjang. Itu jugalah yang terjadi pada saat mati suri. Waktu menjadi panjang, bahkan ada yang seperti memasuki alam-alam gaib, seperti alam kubur, alam neraka, dan lain-lain, yang semua itu butuh waktu lama, seolah bertahun-tahun perjalanan panjang, tapi ternyata hanya terjadi beberapa hari saja. Dan begitu bangun, badan segar dan nyaman, bahkan yang tadinya sakit pun ikut sembuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Di sini kita tidak perlu bahas secara ilmu pengetahuan dan penelitian para ahli. Cukup dibuktikan oleh kita saja, karena kita semua pasti sama-sama selalu tidur setiap hari. Dan apa yang Anda alami juga sama yang dialami siapapun saat tidur, yaitu masuk dalam alam pikirannya, yang disebut alam mimpi. Walau memang ada juga beberapa orang yang tidak bermimpi, bisa jadi karena lupa dengan mimpinya, ketika bangun merasa seolah tidak bermimpi. Dan ada juga yang benar-benar tidak bermimpi seperti orang pingsan. Ketika bermimpi, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa kita mengalami relativitas waktu. Waktu menjadi seolah lama dan panjang, bisa seolah-olah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan hingga tahunan. Itu tergantung dalamnya kita terlelap dalam tidur. Makanya wajar yang mengalami mati suri, yang seolah-olah mati karena benar-benar dalam sekali ketidaksadarannya, dan dalam mimpinya seperti mengalami perjalanan panjang, bahkan perjalanan antar dimensi dan perjalanan ruang waktu. Makanya dalam agama ada juga larangan tidur di waktu-waktu tertentu, seperti saat matahari terbit atau terbenam, karena ini akan merusak memori di otak kita. Karena ketika kita tidur, apalagi sampai dalam sekali, di saat waktu-waktu tersebut akan mengakibatkan rusaknya memori pikiran kita. Ini pernah dialami oleh saudara dari teman saya, yang ia sering sekali tidur di saat maghrib, sehingga ia menjadi hilang ingatan. Coba saja kalau kita tidur di saat-saat itu, biasanya ketika bangun kita suka lupa itu pagi, sore, atau malam. Baik, kita kembali ke bahasan tadi tentang waktu yang jadi berubah memanjang ketika tidak sadar, yang sangat dalam seperti mati suri. Sehingga itulah sebabnya kendali pikiran sadar terhadap tubuh fisik kita sudah lepas, dan tubuh fisik yang secara alami akan kembali ke pengaturan awal. Jadi wajar yang tadinya sakit akan sembuh, ditambah relativitas waktu, yang seolah-olah kita melakukan terapi dalam jangka waktu yang lama, yang digambarkan dengan perjalanan ke alam-alam atau tempat-tempat tertentu, sehingga rasa sakit yang ada dalam memori ikut sirna tertutupi dengan pengalaman-pengalaman di alam tersebut.
Kemudian pertanyaannya, apakah kita yang tidak melalui kondisi mati suri bisa seperti itu? Jawabannya tentu bisa, karena mati suri itu sama dengan tidur. Lantas bagaimana caranya? Kalau mau tahu, silahkan komen. Saya akan bahas kalau memang ada yang mau tahu caranya. Kan percuma dikasih tahu tapi tidak butuh. Oke guys, sekian dulu aja konten kita kali ini. Terima kasih dan wassalam.